Selamat ya, selamat sore juga buat Kak Raffi dan juga Brigade. Selamat sore. Terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Semoga Bapak dan juga Brigade sekalian dalam keadaan sehat ya dan juga baik. Dan untuk sesi pertama kali ini, tema diskusi kita adalah kaum muda berbicara mengenai ekonomi kreatif dan juga musisi seniman. Pertama-tama kita mau ngobrol dulu nih sama Brigade Bagus ya, yang merupakan musisi dan juga seniman khususnya di Bali ya. Sebelum Brigade nanti akan berbicara dan mengobrol dengan Bapak ya. Brigade, kira-kira apa sih yang memotivasi Brigade ini membuat Anugerah Musik Bali? Oke, sebelumnya saya pengen sekali lagi nyapa teman-teman Om Swastiastu, salam kenal, saya Gede Bagus, Pak Ganjar, salam kenal, saya Gede Bagus, asli putra kelahiran Bali, cuma sempat berpetualang di beberapa kota dan negara. Jadi mungkin menyambung obrolannya MC, dia tadi makasih pertanyaannya. Menurut saya penting untuk bagaimana menjaga regenerasi, Pak. Menjaga regenerasi kita untuk bisa melahirkan seniman-seniman berkualitas yang bisanya nanti bisa lebih bersaing lagi di kancah nasional bahkan internasional. Karena kita di Bali ini punya banyak sekali seniman-seniman, misalnya kita contoh pelukis ataupun musisi kita yang memang dikenal di kancah nasional bahkan internasional, seperti contohnya salah satu musisi jazz Wayan Balawan, lalu ada Superman X Dead yang sangat dikenal di kancah permusikan industri musik nasional, dan juga seperti misalnya Pak Mario Blanco yang merupakan pelukis yang sangat dikenal secara internasional. Jadi bagaimana hal kecil yang bisa kita buat untuk meregenerasikan hal-hal ini. Dan di industri musik di Bali itu agak unik nih Pak Ganjar. Jadi kita ini bukan cuma musisi konvensional yang musisi komersil. Kita di sini ada pemain musik tradisional, lalu kita ada juga pembuat musik scoring film yang dimana base-nya di Bali, tapi banyak mengirim project untuk digunakan secara skalanya internasional. Seperti banyak scoring musik gamelan itu dipakai untuk soundtracknya film-film di Hollywood. Lalu gamelan-gamelan banyak diputar di seluruh spa yang ada di seluruh dunia. Nah, cuman ada tantangan nih. Orang-orang kita sudah tahu belum cara pendistribusian yang tepat, cara menjaga warisan tersebut untuk dimonetasikan, untuk dikomersilkan. Karena banyak yang tidak paham industri rekaman ataupun industri bagaimana menjaga hak cipta karya tersebut. Jadi sering sekali kita lihat dan mungkin bisa saya bocorin kalau musik gamelan beberapa tari di Bali, salah satunya tari baris itu pemegang hak ciptanya bukan orang Bali, tapi orang Jepang. Ya, karena master datanya pada saat itu rekaman di Bali, pengelolanya sudah regenerasi pada saat rekaman zaman dulu, lalu pada saat pengelolaan ke generasi 2 tidak merangkum semua master rekaman itu secara baik dan benar. Jadi mungkin pada saat itu meleset atau entah alatnya dibeli sama orang, diperjualbelikan kembali. Sekarang kalau kita nyetel musik tari Bali untuk kita latihan di Banjar, di sekolah, itu monetasinya, kan sekarang kita udah mau monetize ya, seperti YouTube, seperti Spotify dan lain-lain, itu sebenarnya ada nilai material yang bisa kita dapat sebagai pencipta yang punya hak cipta karya tersebut, gamelannya ataupun pembuat komposisinya. Jadi nggak ada lagi istilah pencipta lagu atau pencipta karya musik tradisional itu yang jatuh miskin karena apa namanya tidak dapat perhatian dari pemerintah, dan sebenarnya itu bisa dikelola dengan baik sekarang. Jadi di Bali ini sangat kaya dengan keseniannya dan juga adat tradisinya kaya sekali. Tapi kita nggak pernah bisa melawan perkembangan zaman dan teknologi, teman-teman. Jadi sekarang sebagai generasi muda, saya pengen teman-teman semua lebih aware sama isu-isu tersebut. Dan mungkin saya di sini mewakili industri musik dan juga industri ekonomi kreatif, karena berkaitan sekali musik, film, lalu digital art, itu semua sangat merupakan menjadi satu kombinasi yang besar untuk bisa mempromosikan pariwisata kita. Memang di Bali sektor utama itu adalah masih pariwisata, tapi kontennya sudah bisa kita mainkan. Pendorong utama terbesar sektor pariwisata adalah sektor ekonomi kreatif. Jadi semua orang secara organik itu datang di Bali, turis-turisnya, oh this is Bali, this is Ubud, this is Canggu. Jadi mereka sudah secara organik melakukan itu. Dan sekarang ini jadi satu tantangan malah dia. Saya melihat orang-orang bule di luar sana yang lebih melihat peluang ini besar sekali di Bali. Contohnya kita mungkin Pak Ganjar selalu lihat di media sosial banyak bule bandel Pak di Bali sekarang.
Dan itu saya sendiri melihat dan mungkin beberapa teman setuju, SDM kita belum siap juga. Karena misalnya contoh, Rusia adalah negara nomor 2 yang banyak dikunjungi di Bali. Tapi banyak nggak orang-orang kita yang bisa bahasa Rusia? Enggak kan? Jadi orang-orang Rusia sendiri dia rela, oke, saya beli one way tiket untuk ke Bali dengan bawa bekal seadanya, sampai di sana saya akan menjadi videographer, saya akan menjadi fotografer, dan mereka bisa cari duit di sini. Dan itu dilacaknya susah sekali sama imigrasi, teman-teman imigrasi. Jadi itu hal yang lagi kita perangi. Dan menurut saya hal-hal kecil itu kita harus siap. Jadi makanya mungkin kelak saya akan berterima kasih sekali, dan kita semua sebagai anak muda Bali mungkin lebih sering ada beasiswa atau studi banding anak-anak muda kita untuk ke paling nggak 10 top negara pengunjung yang ada di Indonesia, India, Australia, Rusia, untuk kita bisa belajar belajar bahasanya, kita belajar habitsnya mereka. Jadi ketika mereka kesini, kita bisa jadi tuan rumah yang siap, teman-teman. Tuan rumah yang siap, bahasa paling nggak kita bisa sekedar conversation buat mereka, greetings, atau enggak cuma welcoming mereka di tempat kita, di tempat wisata. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah yang berkualitas, di situ persaingan global, karena Bali ini merupakan pintu global banget. Kita dilihat sama seluruh mata yang ada di dunia. Ketika kita menjadi host yang berkualitas, kita berani bisa bersaing. Dan itu memang bukan merupakan kerja satu dua pihak, Pak Ganjar. Kita anak muda butuh sekali jembatan untuk mendapat akses itu. Dan sini mungkin salah satunya itu yang ingin saya sampaikan di awal. Mungkin nanti ada pertanyaan, tapi mungkin berikutnya ya Mbak Diana. Iya, betul. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Akademi Bagus. Tapi secara tidak langsung teman-teman ya, itu juga memotivasi kita semua untuk mengisi sektor-sektor yang tadinya disampaikan oleh Kak Gede. Banyak banget, banyak sekali sektor-sektor yang belum terisi oleh kita karena sumber daya manusia kita yang masih kurang akan pemahaman tersebut. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Kalau di Bali itu sebenarnya banyak banget pada pekerjaan ya. Hanya saja kalau kita ingin mempelajari. Nah, ngomong-ngomong tentang musik tadi ya dengan Kak Gede Bagus, Pak Ganjar sendiri, kira-kira ada jenis-jenis musik atau genre musik yang Pak Ganjar suka nggak? Banyak loh. Banyak. Kira-kira masih dengerin musik nggak sampai sekarang Pak? Masih. Masih dong. Lagu apa kita? Kira-kira musik-musik genre apa? Dangdut loh. Tapi betul. Itu dangdut itu Indonesia banget ya Mbak? Iya. Cintai produk lokal ya Pak ya? Ya, yang lain juga boleh sih. Tapi saya mau tanya dulu ya. Boleh, boleh. Ini udah gede, bagus lagi ya. Luar biasa. Terus apa gede? Jadi Kalau misalnya orang luar Bali manggilnya gede, lebih ke gede. Kalau kamu sudah bisa membaca situasi seperti itu, kira-kira 3 hal yang harus kamu kritik pada pemerintah apa ya? Marah aja, apa? Saya bukan gubernur Bali kok. Marahin aja ya. Cara aku ngomong sama Koster. Itu temanku. Kira-kira apa deh kalau kamu mau marah, mau protes? 3 hal aja, jangan banyak-banyak. Izin saya sampaikan di sini Pak ya. Gak usah pakai izin, masa mau marah izin? Iya. Apa kira-kira 3? Oke. Yang sinis, yang sadis. Ya. Kalau biasa aja takut berarti. Satu Pak, pemerintah itu jarang sekali melibatkan pelakunya langsung di sektor industri ekonomi kreatif sebagai operatornya Pak. Pemerintah idealnya Pak, menurut saya ya, pemerintah itu menjadi fasilitator. Mereka memfasilitasi, mereka kasih biaya, mereka sediakan gedung, kita yang ngoperate. Karena kita tahu keadaan di lapangan seperti apa Pak. Nah, karena misalnya bikin festival musik dengan skalanya Indonesia, tapi yang dilibatkan lebih IO yang jago mengemas. Maksud saya nggak mau judge ya, mungkin pelibatan orang lapangan itu perlu sekali, dan kita seniman di sini lebih paham keadaannya bagaimana di bawah. Dua. Ya. Oke. Tadi satu itu. Ya, tadi satu. Fasilitasi. Yang kedua, gini Pak, mungkin pengakuan profesi di industri ekonomi kreatif ini Pak. Jadi kan kalau sekarang dokter, lalu misalnya, nah sekarang kalau ada, misalnya saya izin tanya balik, maaf sama Bapak, misalnya anak Bapak, Pak saya pengen jadi fotografer, saya nggak mau kuliah. Itu sebagai seorang Bapak gimana? Karena di sini semua orang tua masih jangan jadi seniman, jangan menjadi kerjaan yang enggak, itu nggak ada masa depannya. Sedangkan di luar situ Pak, yang bikin studio-studio besar, lalu yang
menguasai hampir mungkin 70% industri ekonomi itu adalah dari industri kreatif. Nah, mungkin yang kedua ini adalah pengakuan profesi kita. Teman-teman diakui nggak sebagai seorang, misalnya kayak tadi ada SMK yang multimedia, ya emang jurusannya pekerjaan perangkat lunak. Jadi kalian software maker. Bapak. Harus semangat ya, selamat sore juga buat Kak Raffi dan juga Beli Gede. Selamat sore. Terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Semoga Bapak dan juga Bibi sekalian dalam keadaan sehat ya dan juga baik. Dan untuk sesi pertama kali ini, butuh Ayu, Putri Indonesia. Namanya bagus banget Putri Indonesia. Agak jarang loh nanti. Oke, Mbak Ayu. Ayu. Mbak, itu temennya dia hilang satu. Dari pacar ya, jadi catur ya. Dan pacarnya nggak setuju karena ngapain kamu ngurusin mama kamu jadi pacarnya gimana? Enggak, ini. Saya nyebur bareng Pak, karena kan kegiatan saya juga Dia nyebur bareng ya nyebur udah. bareng lah kita. Keren banget udah. Telepon-teleponmu tadi suruh ini suruh pacarin dia. Kamu telepon. Udah nggak putus ya apa nih? Ada yang mau nyebur bareng? Lagi jalan-jalan biasa sama pacarnya. Oke. Kalau gitu, Iya. tanyain aja. Iya, tapi nggak apa-apa ya, masih tetap semangat kan ya walaupun berempat. Masih. Nah ini buat teman-teman di sini yang mau bergabung sama komunitas Pancawara masih boleh. Komunitas kita ada di Telegram sebanyak 85 orang. Wow. Dan ada di Instagram maupun WhatsApp juga ada grup-grup. Wow, 85 orang. Itu sudah banyak ya, hampir 100 orang loh Pak, masyarakat Bali. Pernah tembus 110, cuman kebanyakan yang keluar atau karena masalah. Iya. Karena masih belum tertutup hatinya ya. Tapi boleh kasih tepuk tangan dong siapa sih Pancawara? Untuk teman-teman Pancawara nih, dari kalian berlima ya awalnya ya, kira-kira apa sih yang membuat hati kalian, menggerakkan hati kalian untuk terjun turun langsung ngambil sampah gitu? Kami dari kawan diperceritakan ya. Boleh. Ya, sering barusan bisa lihat di game ini. Pancawara Bali ya? Betul. Iya Pak. Ya, silakan. Kami terbit di bulan Januari 2023, tepatnya di tanggal 6. Sebelum kami membuat grup Pancawara ini, kita sempat waktu itu kumpul dan menonton TikTok yaitu Pandawara Group yang ada di Bandung. Kita pakai grogi mas. Grogi? Jangan grogi dong. Kamu ngomongnya lihat belakang juga. Jadi terinspirasi Dari Pandawara Group yang itu masih memiliki 1.200.000 followers di TikTok. Saya coba waktu itu ngajak teman-temannya yang berhubung kita satu gang Pak ya. Kita mengajak teman-teman, tahu-tahunya mereka juga mau. Saya juga bilang resiko dari mengungut sampah ini yaitu ada tinja manusia Pak, ada ular kita juga pernah hampir kegigit ular, lebih tepatnya kita dililit. tapi nggak digigit. Enggak, Digigit balas aja. mungkin ularnya tahu kita mau berbuat baik ya. Oke. Ularnya itu panjang yang ada ini yang tepatnya kayak ular sawah. Oh iya. Berhubung kita bersih-bersihnya itu di bendungan, mungkin di dekat sana banyak ular-ular maupun binatang yang lainnya. Yang paling banyak kita terkena itu lintah, paling sering di lintah. Lintah ya. Ya, maupun kaki seribu. Saya pernah masuk di sini Sampai mana? sampai maaf Pak di sini. Oh perut ya. Ya, Oke. waktu itu kita belum punya APD lengkap. Kita masih cuma pakai celana dan juga baju. Waktu kita nyebur ke sungai itu kita cuma pakai sendal. Kaki kena pecahan beling, kena lintah. Ini teman saya juga konal gitu, kita nggak konten selama beberapa bulan karena kakinya yang kena Tetanus ya? Ya. Dan Ya. dan ada juga yang kena lintah. Sebagian besar sih di kaki seribu. Waktu saya merasa disengat di sini itu karena teman saya bilang, kok kayaknya dari tadi ada lintah ya, ada kaki seribu. Saya cek, ternyata dari sini nggak lengkap. Oh. Mungkin Ringgit masuk, ya? mungkin kita di sini. Ya aku balas. Nggak Pak, langsung nggak ada. APD-nya apa itu? APD-nya ya seperti
baju pemadam, baju pemadam. Oh, Iya. anu ya, waterproof ya, gitu Iya. ya. Terus pakai sepatu gitu. Iya, sepatu juga. Kalian kenapa sih ngurusin sampah? Tuh tadi ceweknya sampai nggak suka. Kok kalian mau? Jangan punya pacar ya? Ayo. Saya punya Pak, semua di sini. Berarti pacarnya support ya? Support saya kesini pun juga disupport, maunya pacar saya ikut, cuma saya nggak kasih. Oke. Tapi pernah nggak pacarnya diajak nyebur gitu tuh? Dari itu. Mbak Ayu tadi. Dia mau, cuman Ini saya dong. kasih, nggak saya kasih dia, saya suruh dia bagi aja lah. Waduh. Ya sayang sama pacarnya Pak. Sweet, ya. Terus itu kalau sampahnya udah dipungutin itu dibawa kemana itu? Kita langsung ke TPS terdekat Pak, karena kita berhubung masih sekolah begitu, dan sekarang kita juga udah bekerja. Keterbatasan waktu yang membuat kita hanya langsung membuang sampah itu ke TPS terdekat. Kamu masih sekolah? Saya masih sekolah, saya sudah bekerja. Kamu ke sekolah di mana? Saya di sekolah di Denpasar, SMK Negeri 5. SMK. Kamu udah kerja? Oh, pantas ada rokoknya di sini. Bapak lihat aja Pak. Berarti yang tahu. Kamu udah kerja juga? Udah? Kamu nggak ngerokok dia bagus. Kamu kerja juga? Kuliah Oh, kuliah? Semester berapa? baru semester 2. Semester 2. Sering masuk apa sering bolos? Masuk Pak. Oh, bagus. Masuk. Masuk apa? DKP Apa tuh? desain komunikasi visual. Itu mungkin sampah-sampahnya bisa didesain jadi apa gitu ya? Ekonomi sirkular kan itu ya? Putu Ayu. Putri Indonesia. Namanya bagus banget Putri Indonesia. Agak jarang loh nah. Oke, Mbak Ayu. Ayu Pak. Mbak, itu temennya dia hilang satu. Dari pacar ya, jadi catur ya. Dan pacarnya nggak setuju karena ngapain kamu? Tapi dan juga Brigade. Selamat sore. Terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Semoga Bapak dan juga Bibi sekalian dalam keadaan sehat ya dan juga baik. Dan untuk sesi pertama kali ini, tema diskusi kita adalah kaum muda berbicara mengenai ekonomi kreatif dan juga musisi seniman. Pertama-tama kita mau ngobrol dulu nih sama Beli Gede Bagus ya, yang merupakan musisi dan juga seniman khususnya di Bali ya. Sebelum Beli Gede nanti akan berbicara dan mengobrol dengan Bapak ya. Beli Gede, kira-kira apa sih yang memotivasi Beli Gede ini membuat anugerah musik Bali? Oke, sebelumnya saya pengen sekali lagi nyapa teman-teman Om Swastiastu, salam kenal, saya Gede Bagus, Pak Ganjar, salam kenal, saya Gede Bagus, asli putra kelahiran Bali, cuma sempat berpetualang di beberapa kota dan negara. Jadi mungkin menyambung obrolannya MC, dia tadi makasih pertanyaannya. Menurut saya penting untuk bagaimana menjaga regenerasi Pak, menjaga regenerasi kita untuk bisa melahirkan seniman-seniman berkualitas yang bisanya nanti bisa lebih bersaing lagi di kancah nasional bahkan internasional. Karena kita di Bali ini punya banyak sekali seniman-seniman, misalnya kita contoh pelukis ataupun musisi kita yang memang dikenal di kancah nasional bahkan internasional, seperti contohnya salah satu musisi jazz Beli Wayan Balawan, lalu ada Superman It's Dead yang sangat dikenal di kancah permusikan industri musik nasional, dan juga seperti misalnya Pak Mario Blanco yang merupakan pelukis yang sangat dikenal secara internasional. Jadi bagaimana hal kecil yang bisa kita buat untuk meregenerasikan hal-hal ini. Dan di industri musik di Bali itu agak unik nih Pak Ganjar. Jadi kita ini bukan cuma musisi konvensional yang musisi komersil. Kita di sini ada pemain musik tradisional, lalu kita ada juga pembuat musik scoring film yang dimana base-nya di Bali, tapi banyak mengirim project untuk digunakan secara skalanya internasional. Seperti banyak scoring musik gamelan itu dipakai untuk soundtracknya film-film di Hollywood. Lalu gamelan-gamelan banyak diputar di seluruh spa yang ada di seluruh dunia. Nah, cuman ada tantangan nih. Orang-orang kita sudah tahu belum cara berdistribusi yang tepat, cara menjaga warisan tersebut untuk dimonetasikan, untuk dikomersilkan. Karena banyak yang tidak paham industri rekaman ataupun industri bagaimana menjaga hak cipta karya tersebut. Jadi sering sekali kita lihat dan mungkin bisa saya bocorin kalau musik gamelan beberapa tari di Bali, salah satunya tari baris itu pemegang hak ciptanya bukan orang Bali, tapi orang Jepang. Ya, karena master datanya pada saat itu rekaman di Bali
pengelolanya sudah regenerasi pada saat rekaman zaman dulu, lalu pada saat pengelolaan ke generasi 2 tidak merangkum semua master rekaman itu secara baik dan benar. Jadi mungkin pada saat itu meleset atau entah alatnya dibeli sama orang, diperjualbelikan kembali. Sekarang kalau kita nyetel musik tari Bali untuk kita latihan di Banjar, di sekolah, itu monetasinya, kan sekarang kita udah mau monetize ya, seperti YouTube, seperti Spotify dan lain-lain, itu sebenarnya ada nilai material yang bisa kita dapat sebagai pencipta yang punya hak cipta karya tersebut, gamelannya ataupun pembuat komposisinya. Jadi nggak ada lagi istilah pencipta lagu atau pencipta karya musik tradisional itu yang jatuh miskin karena apa namanya tidak dapat perhatian dari pemerintah, dan sebenarnya itu bisa dikelola dengan baik sekarang. Jadi di Bali ini sangat kaya dengan keseniannya dan juga adat tradisinya kaya sekali. Tapi kita nggak pernah bisa melawan perkembangan zaman dan teknologi, teman-teman. Jadi sekarang sebagai generasi muda, saya pengen teman-teman semua lebih aware sama isu-isu tersebut, dan mungkin saya di sini mewakili industri musik dan juga industri ekonomi kreatif karena berkaitan sekali musik, film, lalu digital art, itu semua sangat merupakan kalau menjadi satu kombinasi yang besar untuk bisa mempromosikan pariwisata kita. Memang di Bali sektor utama itu adalah masih pariwisata, tapi kontennya sudah bisa kita mainkan. Pendorong utama terbesar sektor pariwisata adalah sektor ekonomi kreatif. Jadi semua orang secara organik itu datang di Bali, turis-turisnya, oh this is Bali, this is Ubud, this is Canggu. Jadi mereka sudah secara organik melakukan itu. Dan sekarang ini jadi satu tantangan malah dia. Saya melihat orang-orang bule di luar sana yang lebih melihat peluang ini besar sekali di Bali. Contohnya kita, mungkin Pak Ganjar selalu lihat di media sosial banyak bule bandel Pak di Bali sekarang. Dan itu saya sendiri melihat, dan mungkin beberapa teman setuju, SDM kita belum siap juga. Karena misalnya contoh, Rusia adalah negara nomor 2 yang banyak dikunjungi di Bali. Tapi banyak nggak orang-orang kita yang bisa bahasa Rusia? Enggak kan? Jadi orang-orang Rusia sendiri dia rela, oke, saya beli one way tiket untuk ke Bali dengan bawa bekal seadanya, sampai di sana saya akan menjadi videographer, saya akan menjadi fotografer, dan mereka bisa cari duit di sini. Dan itu dilacaknya susah sekali sama imigrasi, teman-teman imigrasi. Jadi itu hal yang lagi kita perangi. Dan menurut saya hal-hal kecil itu kita harus siap. Jadi makanya mungkin kelak saya akan berterima kasih sekali, dan kita semua sebagai anak muda Bali mungkin lebih sering ada beasiswa atau studi banding anak-anak muda kita untuk ke paling nggak 10 top negara pengunjung yang ada di Indonesia, India, Australia, Rusia, untuk kita bisa belajar belajar bahasanya, kita belajar habitsnya mereka. Jadi ketika mereka kesini, kita bisa jadi tuan rumah yang siap, teman-teman. Tuan rumah yang siap, bahasa paling nggak kita bisa sekedar conversation buat mereka, greetings, atau enggak cuma welcoming mereka di tempat kita, di tempat pariwisata. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah yang berkualitas, di situ persaingan global, karena Bali ini merupakan pintu global banget. Kita dilihat sama seluruh mata yang ada di dunia. Ketika kita menjadi host yang berkualitas, kita berani bisa bersaing. Dan itu memang bukan merupakan kerja satu dua pihak, Pak Ganjar. Kita anak muda butuh sekali jembatan untuk mendapat akses itu. Dan sini mungkin salah satunya itu yang pengen saya sampaikan di awal. Mungkin nanti ada pertanyaan, tapi mungkin berikutnya ya Mbak Diana. Iya, betul. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Dede Bagus. Tapi secara tidak langsung teman-teman ya, itu juga memotivasi kita semua untuk mengisi sektor-sektor yang tadinya disampaikan oleh Kak Dede. Banyak banget, banyak sekali sektor-sektor yang belum terisi oleh kita karena sumber daya manusia kita yang masih kurang maka pembangunan tersebut. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Kalau di Bali itu sebenarnya banyak banget ada pekerjaan ya. Hanya saja kalau kita ingin mempelajari. Nah, ngomong-ngomong tentang musik tadi ya dengan Kak Dede Bagus, Pak Ganjar sendiri kira-kira ada jenis-jenis musik atau genre musik yang Pak Ganjar suka nggak? Banyak. Kira-kira masih dengerin musik nggak sampai sekarang Pak? Masih dong. Lagu apa kita? Kira-kira musik-musik berapa? Dangdut loh. Itu dangdut itu Indonesia banget ya Kak? Iya, cintai produk lokal ya Pak ya? Iya, yang lain juga boleh sih. Tapi saya mau tanya dulu ya. Boleh. Ini udah gede, bagus lagi ya. Luar biasa. Terus apa gede?
Gede Kalau Bagus. biasanya orang luar Bali manggilnya gede Pak, lebih Gede. Kalau kamu sudah bisa membaca situasi seperti itu, kira-kira 3 hal yang harus kamu kritik pada pemerintah. Marah aja, apa? Saya bukan gubernur Bali kok. Marahin aja ya. Cara aku ngomong sama Koster. Itu temanku. Kira-kira apa deh kalau kamu mau marah, mau protes? 3 hal aja, jangan banyak-banyak. izin saya sampaikan di sini Pak ya. Gak usah pakai izin, Pak. Masa mau marah izin? Iya. Apa kira-kira 3? Oke. Yang sinis, yang sadis. Ya. Kalau biasa-biasa aja takut berarti. Satu Pak, pemerintah itu jarang sekali melibatkan pelakunya langsung di sektor industri ekonomi kreatif sebagai operatornya Pak. Pemerintah idealnya Pak, menurut saya ya, pemerintah itu menjadi fasilitator. Mereka memfasilitasi, mereka kasih biaya, mereka sediakan gedung, kita yang ngoperate. Karena kita tahu keadaan di lapangan seperti apa Pak. Nah, karena misalnya bikin festival musik dengan skalanya Indonesia, tapi yang dilibatkan lebih IO yang jago mengemas. Maksud saya nggak mau judge ya, mungkin pelibatan orang lapangan itu perlu sekali dan kita seniman di sini lebih paham keadaannya bagaimana di bawah. Dua. Ya. Oke. Tadi satu itu. Ya, tadi satu. Fasilitasi. Yang kedua, gini Pak, mungkin pengakuan profesi di industri ekonomi kreatif ini Pak. Jadi kan kalau sekarang dokter ya dokter, lalu misalnya, nah sekarang kalau ada misalnya saya izin tanya balik, maaf sama Bapak, misalnya anak Bapak, Pak saya pengen jadi fotografer, saya nggak mau kuliah. Itu sebagai seorang Bapak gimana? Karena di sini semua orang tua masih jangan jadi seniman, jangan menjadi kerjaan yang nggak lihat, itu nggak ada masa depannya. Sedangkan di luar situ Pak, yang bikin studio-studio besar lalu yang menguasai hampir mungkin 70% industri ekonomi itu adalah dari industri kreatif. Nah mungkin yang kedua ini adalah pengakuan profesi kita. Teman-teman diakui nggak sebagai seorang, misalnya kayak tadi ada SMK yang multimedia, ya emang jurusannya pekerjaan perangkat lunak. Jadi kalian software maker. Bapak. Harus semangat ya, selamat sore juga buat Kak David dan juga Beli Gede. Selamat sore. Terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Semoga Bapak dan juga Bibi sekalian dalam keadaan sehat ya dan juga baik. Dan untuk sesi pertama kali ini, butuh Ayu. Putri Indonesia. Namanya bagus banget Putri Indonesia. Jarang benar. Oke, Mbak Ayu. Ayu. Mbak, itu temennya dia hilang satu. Dari panca dia jadi catur ya. Dan pacarnya nggak setuju karena ngapain kamu ngurusin bapak kamu jadi pacarnya gimana? Enggak, ini. Saya nyebur bareng Pak. Karena kan kegiatan saya juga Dia nyebur bareng ya udah. bareng lah kita. Keren banget sudah. Telepon tadi suruh pacarin dia. Kamu telepon. Udah nggak putus nggak apa-apa nih. Ada yang mau nyebur bareng. Lagi jalan-jalan biasa sama pacarnya. Oke. Kalau gitu, Iya. tanyain aja. Iya, tapi nggak apa-apa ya, masih tetap semangat kan ya walaupun berempat. Masih. Nah ini buat teman-teman di sini yang mau bergabung sama komunitas Pancawara masih boleh. Komunitas kita ada di Telegram sebanyak 85 orang. Wow. Dan ada di Instagram maupun WhatsApp juga ada grup-grup. Wow, 85 orang. Itu sudah banyak ya, hampir 100 orang loh Pak, masyarakat Bali. Saya pernah tembus 110, cuman kebanyakan yang keluar atau karena masalah. Iya. Karena masih belum tertutup hatinya ya. Tapi boleh kasih tepuk tangan dong siapa sih? Untuk teman Pancawara nih, dari kalian berlima ya awalnya ya. Kira-kira apa sih yang membuat hati kalian, menggerakkan hati kalian untuk terjun turun langsung ngambil sampah gitu? Kami dari bercerita hanya Ya, Boleh. tadi barusan bisa lihat di grup ini. Pancawara Bali ya? betul Pak. Iya. Ya, silakan. Kami terbit di bulan Januari 2023 tepatnya di tanggal 6. Sebelum kami membuat grup Pancawara ini, kita sempat waktu itu kumpul dan menonton TikTok yaitu Pancawara Group yang ada di Bandung. Kita pakai grogi kan? Grogi, jangan grogi dong. Kamu ngomongnya lihat belakang juga.
Jadi terinspirasi dari Pandawan Agus yang itu masih memiliki 1.200.000 followers di TikTok. Saya coba gitu mengajak teman-temannya yang berhubung kita satu gang Pak ya. Kita mengajak teman-teman, tahu-tahunya mereka juga mau. Saya juga bilang resiko dari mengungut sampah ini yaitu ada tinja manusia Pak, ada ular kita juga pernah hampir kegigit ular, lebih tepatnya kita dililit. Tapi nggak digigit? Enggak. Digigit balas aja. Mungkin ularnya tahu kita mau berbuat baik ya. Ularnya itu panjang yang ada ini, yang tepatnya kayak ular sawah. Oh iya. Berhubung kita bersih-bersihnya itu di bendungan, mungkin di dekat sana banyak ular-ular maupun binatang yang lainnya. Yang paling banyak kita terkena itu lintah, paling sering di lintah ya, maupun kaki seribu. Saya pernah masuk di sini. Sampai mana? Sampai apa di sini? Oh perut ya. Ya. Oke. Waktu itu kita belum punya APD lengkap. Kita masih cuma pakai celana dan juga baju. Waktu kita nyebur ke sungai itu kita cuma pakai sendal. Kaki kena pecahan beling, kena lintah. Ini teman saya juga pernah itu kita nggak konten selama beberapa bulan karena kakinya yang Tetanus ya. Ya. Dan ada juga yang kena lintah. Sebagian besar sih di kaki seribu. Waktu saya merasa disengat di sini itu karena teman saya bilang, kok kayaknya dari tadi ada lintah ya, ada kaki seribu. Saya cek, ternyata dari sini nggak lengkap. Oh, Mungkin gitu. mungkin kita di sini. Ya kamu balas. Nggak Pak, sebenarnya. APD-nya apa itu? APD-nya ya seperti baju pemadam, baju padam. Oh, Ya. anu ya waterproof ya. Iya. Terus pakai sepatu gitu. Ya, Ya. sepatu juga. Kalian kenapa sih ngurusin sampah? Tuh tadi ceweknya sampai nggak suka. Kok kalian mau? Jangan nggak punya pacar ya? Ayo. Saya punya Pak, semua di sini. Berarti pacarnya support ya? Support saya kesini pun juga disupport, maunya pacar saya itu cuma saya nggak kasih. Tapi pernah nggak pacarnya diajak nyebur gitu loh? Tadi itu. Mbak Ayu tadi. Dia mau cuman Gitu. saya kasih dia, saya suruh dia bagi aja lah. Waduh. Ya sayang sama pacarnya So Pak. sweet, ya. Terus itu kalau sampahnya udah dipungutin itu dibawa kemana nih? Kita langsung ke TPS terdekat Pak karena kita berhubung masih sekolah begitu, dan sekarang kita juga udah bekerja. Keterbatasan waktu yang membuat kita hanya langsung membuang sampah itu ke TPS terdekat. Kamu masih sekolah? Saya masih sekolah, saya sudah bekerja. Kamu ke sekolah di mana? Saya di sekolah di Denpasar, SMK Negeri 5. SMK. Kamu udah kerja? Oh, pantas ada rokoknya di sini. Bapak lihat aja Pak. Berarti yang mana? Kamu udah kerja juga? Udah? Tapi nggak ngerokok dia bagus. Kamu kerja juga? Kuliah, Pak. Oh, kuliah? Semester berapa? Baru semester 2. Semester 2. Sering masuk apa sering bolos? Masuk lah. Oh, bagus. Masuk kelas apa? DKP, Apa tuh? desain komunikasi visual. Itu mungkin sampah-sampahnya bisa didesain jadi apa gitu ya? David dan juga Brigade. Selamat sore. Terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Semoga Bapak dan juga Brigade sekalian dalam keadaan sehat ya dan juga baik. Dan untuk sesi pertama kali ini, tema diskusi kita adalah kaum muda berbicara mengenai ekonomi kreatif dan juga musisi seniman. Pertama-tama kita mau ngobrol dulu nih sama Brigade Bagus ya, yang merupakan musisi dan juga seniman khususnya di Bali ya. Sebelum Brigade nanti akan berbicara dan mengobrol dengan Bapak ya. Brigade, kira-kira apa sih yang memotivasi Brigade ini membuat anugerah musik Bali? Oke, sebelumnya saya pengen sekali lagi nyapa teman-teman Om Swastiastu, salam kenal, saya Gede Bagus, Pak Ganjar, salam kenal, saya Gede Bagus, asli putra kelahiran Bali, cuma sempat berpetualang di beberapa kota dan negara. Jadi mungkin menyambung obrolannya MC, dia tadi makasih pertanyaannya. Menurut saya penting untuk bagaimana menjaga regenerasi, Pak. Menjaga regenerasi kita untuk
bisa melahirkan seniman-seniman berkualitas yang bisanya nanti bisa lebih bersaing lagi di kancah nasional bahkan internasional. Karena kita di Bali ini punya banyak sekali seniman-seniman, misalnya kita contoh pelukis ataupun musisi kita yang memang dikenal di kancah nasional bahkan internasional, seperti contohnya salah satu musisi jazz Wayan Balawan, lalu ada Superman is Dead yang sangat dikenal di kancah permusikan industri musik nasional, dan juga seperti misalnya Pak Mario Blanco yang merupakan pelukis yang sangat dikenal secara internasional. Jadi bagaimana hal kecil yang bisa kita buat untuk meregenerasikan hal-hal ini. Dan di industri musik di Bali itu agak unik nih Pak Ganjar. Jadi kita ini bukan cuma musisi konvensional yang musisi komersil. Kita di sini ada pemain musik tradisional, lalu kita ada juga pembuat musik scoring film yang dimana base-nya di Bali, tapi banyak mengirim project untuk digunakan secara skalanya internasional. Seperti banyak scoring musik gamelan itu dipakai untuk soundtracknya film-film di Hollywood. Lalu gamelan-gamelan banyak diputar di seluruh spa yang ada di seluruh dunia. Nah, cuma ada tantangan nih. Orang-orang kita sudah tahu belum cara berdistribusi yang tepat, cara menjaga warisan tersebut untuk dimonetasikan, untuk dikomersilkan. Karena banyak yang tidak paham industri rekaman ataupun industri bagaimana menjaga hak cipta karya tersebut. Jadi sering sekali kita lihat dan mungkin bisa saya bocorin kalau musik gamelan beberapa tari di Bali, salah satunya tari baris itu pemegang hak ciptanya bukan orang Bali, tapi orang Jepang. Ya, karena master datanya pada saat itu rekaman di Bali pengelolanya sudah regenerasi pada saat rekaman zaman dulu, lalu pada saat pengelolaan ke generasi 2 tidak merangkum semua master rekaman itu secara baik dan benar. Jadi mungkin pada saat itu meleset atau entah alatnya dibeli sama orang, diperjualbelikan kembali. Sekarang kalau kita nyetel musik tari Bali untuk kita latihan di Banjar, di sekolah, itu monetasinya, kan sekarang kita udah mau monetize ya, seperti YouTube, seperti Spotify dan lain-lain, itu sebenarnya ada nilai material yang bisa kita dapat sebagai pencipta yang punya hak cipta karya tersebut, gamelannya ataupun pembuat komposisinya. Jadi nggak ada lagi istilah pencipta lagu atau pencipta karya musik tradisional itu yang jatuh miskin karena apa namanya tidak dapat perhatian dari pemerintah, dan sebenarnya itu bisa dikelola dengan baik sekarang. Jadi di Bali ini sangat kaya dengan keseniannya dan juga adat tradisinya kaya sekali. Tapi kita nggak pernah bisa melawan perkembangan zaman dan teknologi, teman-teman. Jadi sekarang sebagai generasi muda, saya pengen teman-teman semua lebih aware sama isu-isu tersebut, dan mungkin saya di sini mewakili industri musik dan juga industri ekonomi kreatif karena berkaitan sekali musik, film, lalu digital art, itu semua sangat merupakan menjadi satu kombinasi yang besar untuk bisa mempromosikan pariwisata kita. Memang di Bali sektor utama itu adalah masih pariwisata, tapi kontennya sudah bisa kita mainkan. Pendorong utama terbesar sektor pariwisata adalah sektor ekonomi kreatif. Jadi semua orang secara organik itu datang di Bali, turis-turisnya, oh this is Bali, this is Ubud, this is Canggu. Jadi mereka sudah secara organik melakukan itu. Dan sekarang ini jadi satu tantangan malah Dian. Saya melihat orang-orang bule di luar sana yang lebih melihat peluang ini besar sekali di Bali. Contohnya kita, mungkin Pak Ganjar selalu lihat di media sosial banyak bule bandel Pak di Bali sekarang. Dan itu saya sendiri melihat, dan mungkin beberapa teman setuju, SDM kita belum siap juga. Karena misalnya contoh, Rusia adalah negara nomor 2 yang banyak dikunjungi di Bali. Tapi banyak nggak orang-orang kita yang bisa bahasa Rusia? Enggak kan? Jadi orang-orang Rusia sendiri dia rela, oke, saya beli one way tiket untuk ke Bali dengan bawa bekal seadanya, sampai di sana saya akan menjadi videographer, saya akan menjadi fotografer, dan mereka bisa cari duit di sini. Dan itu dilacaknya susah sekali sama imigrasi, teman-teman imigrasi. Jadi itu hal yang lagi kita perangi. Dan menurut saya hal-hal kecil itu kita harus siap. Jadi makanya mungkin kelak saya akan berterima kasih sekali, dan kita semua sebagai anak muda Bali mungkin lebih sering ada beasiswa atau studi banding anak-anak muda kita untuk ke paling nggak 10 top negara pengunjung yang ada di Indonesia, India, Australia, Rusia, untuk kita bisa belajar belajar bahasanya, kita belajar habitsnya mereka. Jadi ketika mereka kesini, kita bisa jadi tuan rumah yang siap, teman-teman.
tuan rumah yang siap, bahasa paling ya kita bisa sekedar conversation buat mereka, greetings, atau enggak cuman welcoming mereka di tempat kita, di tempat wisata. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah yang berkualitas, di situ persaingan global, karena Bali ini merupakan pintu global banget. Kita dilihat sama seluruh mata yang ada di dunia. Ketika kita menjadi host yang berkualitas, kita berani bisa bersaing. Dan itu memang bukan merupakan kerja satu dua pihak, Pak Ganjar. Kita anak muda butuh sekali jembatan untuk mendapat akses itu. Dan sini mungkin salah satunya itu yang ingin saya sampaikan di awal. Mungkin nanti ada pertanyaan, tapi mungkin berikutnya ya Mbak Diana. Ya, betul. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Dede Bagus. Tapi secara tidak langsung teman-teman ya, itu juga memotivasi kita semua untuk mengisi sektor-sektor yang tadinya disampaikan oleh Kak Dede banyak banget. Banyak sekali sektor-sektor yang belum terisi oleh kita karena sumber daya manusia kita yang masih kurang akan pemahaman tersebut. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Kalau di Bali itu sebenarnya banyak banget ada pekerjaan ya. Hanya saja kalau kita ingin mempelajari. Nah, ngomong-ngomong tentang musik tadi ya dengan Kak Dede Bagus, Pak Ganjar sendiri kira-kira ada jenis-jenis musik atau genre musik yang Pak Ganjar suka nggak? Banyak loh. Banyak. Kira-kira masih dengerin musik nggak sampai sekarang Pak? Masih. Masih dong. Lagu apa kita? Kira-kira musik-musik berapa? Dangdut loh. Itu dangdut itu Indonesia banget ya kan? Iya, cintai produk lokal ya Pak ya? Ya, yang lain juga boleh sih. Tapi saya mau tanya dulu ya. Boleh, boleh. Ini udah gede, bagus lagi ya. Luar biasa. Terus apa gede? Kalau misalnya orang luar Bali namanya gede Pak, lebih gede. Kalau kamu sudah bisa membaca situasi seperti itu, kira-kira 3 hal yang harus kamu kritik pada pemerintah. Marah aja, apa? Saya bukan gubernur Bali kok. Marahin aja ya. Ntar aku ngomong sama poster. Itu temanku. Kira-kira apa deh kalau kamu mau marah, mau protes, 3 hal aja, jangan banyak-banyak. Izin saya sampaikan di sini Pak ya. Gak usah pakai izin, masa mau marah izin? Iya. Apa kira-kira 3? Oke. Yang sinis, yang sadis. Ya. Kalau biasa aja takut berarti. Satu Pak, pemerintah itu jarang sekali melibatkan pelakunya langsung di sektor industri ekonomi kreatif sebagai operatornya Pak. Pemerintah idealnya Pak, menurut saya ya, pemerintah itu menjadi fasilitator. Mereka memfasilitasi, mereka kasih biaya, mereka sediakan gedung, kita yang ngoperate. Karena kita tahu keadaan di lapangan seperti apa Pak. Nah, karena misalnya bikin festival musik dengan skalanya Indonesia, tapi yang dilibatkan lebih IO yang jago mengemas. Maksud saya nggak mau judge ya, mungkin pelibatan orang lapangan itu perlu sekali dan kita seniman di sini lebih paham keadaannya bagaimana di bawah. Dua. Ya. Oke. Tadi satu itu. Ya, tadi satu. Fasilitasi. Yang kedua, gini Pak, mungkin pengakuan profesi di industri ekonomi kreatif ini Pak. Jadi kan kalau sekarang dokter, ya dokter. Lalu misalnya, nah sekarang kalau ada, misalnya saya izin tanya balik, maaf sama Bapak. Misalnya anak Bapak, Pak saya pengen jadi fotografer, saya nggak mau kuliah. Itu sebagai seorang Bapak gimana? Karena di sini semua orang tua masih jangan jadi seniman, jangan menjadi kerjaan yang enggak, itu nggak ada masa depannya. Sedangkan di luar situ Pak, yang bikin studio-studio besar lalu yang menguasai hampir mungkin 70% industri ekonomi itu adalah dari industri kreatif. Nah mungkin yang kedua ini adalah pengakuan profesi kita. Teman-teman diakui nggak sebagai seorang, misalnya kayak tadi ada SMK yang multimedia, ya emang jurusannya pekerjaan perangkat lunak. Jadi kalian software maker. Bapak. Harus semangat ya, selamat sore juga buat Kak Rafi dan juga Bri Gede. Selamat sore. Terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Semoga Bapak dan juga Bri sekalian dalam keadaan sehat ya dan juga baik. Dan untuk sesi pertama kali ini, butuh Ayu. Putri Indonesia. Putri Indonesia. Agak jarang benar. Oke, Mbak Ayu. Ayu. Mbak, itu temennya dia hilang satu. Dari panca dia, jadi catur ya. Dan pacarnya nggak setuju karena ngapain kamu ngurus itu, bapak kamu jadi pacarnya gimana? Enggak, ini. Saya nyebur bareng Pak. Karena kan kegiatan saya juga
Dia nyebur bareng ya udah. Bareng lah kita. Keren banget udah. Tembak tadi suruh ini suruh pacaran ya. Kamu telepon. Udah nggak putus nggak apa-apa nih. Ada yang mau nyebur bareng. Lagi jalan-jalan biasa sama pacarnya. Kalau gitu, Iya. padain aja. Iya, tapi nggak apa-apa ya, masih tetap semangat kan ya walaupun berempat. Masih. Nah nih buat teman-teman di sini yang mau bergabung sama komunitas pacaran masih boleh. Komunitas kita ada di Telegram sebanyak 85 orang. Wow. Dan ada di Instagram maupun WhatsApp juga ada grup-grup. Wow, 85 orang. Itu sudah banyak ya, hampir 100 orang loh Pak, masyarakat Bali. Pernah tembus 110, cuman kebanyakan yang keluar atau yang masalah. Iya. Karena masih belum tertutup hatinya ya. Tapi boleh kasih tepuk tangan dong siapa sih? Untuk teman pacaran nih. Dari kalian berlima ya awalnya ya. Kira-kira apa sih yang membuat hati kalian, menggerakkan hati kalian untuk terjun turun langsung ngambil sampah gitu? Kami dari kawan di bercerita ya. Ya, Boleh. ini barusan bisa lihat IG-nya nih. Pancawara Bali ya? Betul. Iya. Ya, silakan. Kami terbit di bulan Januari 2023 tepatnya di tanggal 6. Sebelum kami membuat grup Pancawara ini, kita sempat waktu itu kumpul dan menonton TikTok yaitu Pandawara Group yang ada di Bandung. Kita pakai grogi lah. Grogi? Jangan grogi dong. Kamu ngomongnya lihat belakang juga. Jadi terinspirasi Dari Pandawara Group yang itu masih memiliki 1.200.000 followers di TikTok. Saya coba waktu itu mengajak teman-temannya yang berhubung kita satu gang Pak ya. Kita mengajak teman-teman, tahu-tahunya mereka juga mau. Saya juga bilang dari situ dari mengungut sampah ini itu ada tinja manusia Pak, ada ular kita juga pernah hampir kegigit ular, lebih tepatnya kita dililit. tapi nggak digigit. Enggak, Digigit balas aja. mungkin ularnya tahu kita mau berbuat baik ya biasa. Oke. Ularnya itu panjang yang ada ini yang tepatnya kayak ular sawah. Oh iya. Berhubung kita bersih-bersihnya itu di bendungan, mungkin di dekat sana banyak ular-ular maupun binatang yang lainnya. Yang paling banyak kita terkena itu lintah, paling sering di lintah. Lintah ya. Ya, maupun kaki siku. Saya pernah masuk di sini Sampai mana? sampai maaf Pak di sini. Oh perut ya. Ya, Oke. waktu itu kita belum punya APD lengkap. Kita masih cuma pakai celana dan juga baju. Waktu kita nyebur ke sungai itu kita cuma pakai sendal. Kaki kena pecahan beling, kena lintah. Ini teman saya juga pernah gitu kita nggak konten selama beberapa bulan karena kakinya yang Tetanus ya. ya dan Ya. dan ada juga yang kena lintah, sebagian besar sih di kaki seribu. Waktu saya merasa disengat di sini itu karena teman saya bilang, kok kayaknya dari tadi ada lintah ya, ada kaki seribu. Saya cek, ternyata dari sini ya lengkap. Oh. Mungkin Gitu ya. mungkin di kaki sini. Ya kamu balas. Enggak Pak, langsung nggak ada. APD-nya apa itu? APD-nya ya seperti baju pemadam, baju padam. Oh, Ya. anu ya waterproof ya. Gitu Iya. ya. Terus pakai sepatu gitu. Ya, Ya. sepatu juga. Kalian kenapa sih ngurusin sampah? Tuh tadi ceweknya sampai nggak suka. Kok kalian mau? Karena saya nggak punya pacar ya? Ayo. Saya punya Pak, semua di sini. Berarti pacarnya support ya? Support saya kesini pun juga disupport, maunya pacar saya ikut, cuma saya nggak kasih. Tapi pernah nggak pacarnya diajak nyebur gitu? Tadi itu. Yang Mbak Ayu tadi. Dia mau, cuman Gitu. saya kasih dia, saya suruh dia pergi aja lah. Waduh. Ya saya sama pacarnya Pak. Sweet, ya. Terus itu kalau sampahnya udah dipungutin itu dibawa kemana itu? Kita langsung ke TPS terdekat Pak, karena kita berhubung masih sekolah waktu itu, dan sekarang kita juga udah bekerja. Keterbatasan waktu yang membuat kita hanya langsung membuang sampah itu ke TPS terdekat. Kamu masih sekolah? Saya masih sekolah, sudah bekerja. Kamu ke sekolah di mana? Saya di sekolah di Denpasar, SMK Negeri 5. SMK. Kamu udah kerja?
Oh, pantas ada rokoknya di sini. Bapak lihat aja Pak. Berarti yang tahu. Kamu udah kerja juga? Udah? Kamu nggak ngerokok dia bagus. Kamu kerja juga? Kuliah, Pak. Oh, kuliah? Semester berapa? Baru semester 2. Semester 2. Sering masuk apa sering bolos? Masuk, Pak. Oh, bagus. Masuk. Masuk apa? DKV, Apa tuh? desain komunikasi visual. Itu mungkin sampah-sampahnya bisa didesain jadi apa gitu ya? David dan juga Brigade. Selamat sore. Terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Semoga Bapak dan juga Brigade sekalian dalam keadaan sehat ya dan juga baik. Dan untuk sesi pertama kali ini, tema diskusi kita adalah kaum muda berbicara mengenai ekonomi kreatif dan juga musisi seniman. Pertama-tama kita mau ngobrol dulu nih sama Brigade Bagus ya, yang merupakan musisi dan juga seniman khususnya di Bali ya. Sebelum Brigade nanti akan berbicara dan mengobrol dengan Bapak ya. Brigade, kira-kira apa sih yang memotivasi Brigade ini membuat anugerah musik Bali? Oke, sebelumnya saya pengen sekali lagi nyapa teman-teman Om Swastiastu, salam kenal, saya Gede Bagus, Pak Ganjar, salam kenal, saya Gede Bagus, asli putra kelahiran Bali, cuma sempat berpetualang di beberapa kota dan negara. Jadi mungkin menyambung obrolannya MC, dia tadi makasih pertanyaannya. Menurut saya penting untuk bagaimana menjaga regenerasi, Pak. Menjaga regenerasi kita untuk bisa melahirkan seniman-seniman berkualitas yang bisanya nanti bisa lebih bersaing lagi di kancah nasional bahkan internasional. Karena kita di Bali ini punya banyak sekali seniman-seniman, misalnya kita contoh pelukis ataupun musisi kita yang memang dikenal di kancah nasional bahkan internasional, seperti contohnya salah satu musisi jazz Wayan Balawan, lalu ada Superman X-Dead yang sangat dikenal di kancah permusikan industri musik nasional, dan juga seperti misalnya Pak Mario Blanco yang merupakan pelukis yang sangat dikenal secara internasional. Jadi bagaimana hal kecil yang bisa kita buat untuk meregenerasikan hal-hal ini. Dan di industri musik di Bali itu agak unik nih Pak Ganjar. Jadi kita ini bukan cuma musisi konvensional yang musisi komersil. Kita di sini ada pemain musik tradisional, lalu kita ada juga pembuat musik scoring film yang dimana base-nya di Bali, tapi banyak mengirim project untuk digunakan secara skalanya internasional. Seperti banyak scoring musik gamelan itu dipakai untuk soundtracknya film-film di Hollywood. Lalu gamelan-gamelan banyak diputar di seluruh spa yang ada di seluruh dunia. Nah, cuman ada tantangan nih. Orang-orang kita sudah tahu belum cara berdistribusi yang tepat, cara menjaga warisan tersebut untuk dimonetasikan, untuk dikomersilkan. Karena banyak yang tidak paham industri rekaman ataupun industri bagaimana menjaga hak cipta karya tersebut. Jadi sering sekali kita lihat dan mungkin bisa saya bocorin kalau musik gamelan beberapa tari di Bali, salah satunya tari baris itu pemegang hak ciptanya bukan orang Bali, tapi orang Jepang. Ya, karena master datanya pada saat itu rekaman di Bali, pengelolanya sudah regenerasi pada saat rekaman zaman dulu, lalu pada saat pengelolaan ke generasi 2 tidak merangkum semua master rekaman itu secara baik dan benar. Jadi mungkin pada saat itu meleset atau entah alatnya dibeli sama orang, diperjualbelikan kembali. Sekarang kalau kita nyetel musik tari Bali untuk kita latihan di Banjar, di sekolah, itu monetasinya, kan sekarang kita udah mau monetize ya, seperti YouTube, seperti Spotify dan lain-lain, itu sebenarnya ada nilai material yang bisa kita dapat sebagai pencipta yang punya hak cipta karya tersebut, gamelannya ataupun pembuat komposisinya. Jadi nggak ada lagi istilah pencipta lagu atau pencipta karya musik tradisional itu yang jatuh miskin karena apa namanya tidak dapat perhatian dari pemerintah, dan sebenarnya itu bisa dikelola dengan baik sekarang. Jadi di Bali ini sangat kaya dengan keseniannya dan juga adat tradisinya kaya sekali. Tapi kita nggak pernah bisa melawan perkembangan zaman dan teknologi, teman-teman. Jadi sekarang sebagai generasi muda, saya pengen teman-teman semua lebih aware sama isu-isu tersebut, dan mungkin saya di sini mewakili industri musik dan juga industri ekonomi kreatif karena berkaitan sekali musik, film, lalu digital art, itu semua sangat merupakan menjadi satu kombinasi yang besar untuk bisa mempromosikan pariwisata kita.
Memang di Bali sektor utama itu adalah masih pariwisata, tapi kontennya sudah bisa kita mainkan. Pendorong utama terbesar sektor pariwisata adalah sektor ekonomi kreatif. Jadi semua orang secara organik itu datang di Bali, turis-turisnya, oh this is Bali, this is Ubud, this is Canggu. Jadi mereka sudah secara organik melakukan itu. Dan sekarang ini jadi satu tantangan malah dia. Saya melihat orang-orang bule di luar sana yang lebih melihat peluang ini besar sekali di Bali. Contohnya kita, mungkin Pak Ganjar selalu lihat di media sosial banyak bule bandel Pak di Bali sekarang. Dan itu saya sendiri melihat dan mungkin beberapa teman setuju, SDM kita belum siap juga. Karena misalnya contoh, Rusia adalah negara nomor 2 yang banyak dikunjungi di Bali. Tapi banyak nggak orang-orang kita yang bisa bahasa Rusia? Enggak kan? Jadi orang-orang Rusia sendiri dia rela, oke, saya beli one way tiket untuk ke Bali dengan bawa bekal seadanya, sampai di sana saya akan menjadi videographer, saya akan menjadi fotografer, dan mereka bisa cari duit di sini. Dan itu dilacaknya susah sekali sama imigrasi, teman-teman imigrasi. Jadi itu hal yang lagi kita perangi. Dan menurut saya hal-hal kecil itu kita harus siap. Jadi Pak Ganjar, mungkin kelak saya akan berterima kasih sekali, dan kita semua sebagai anak muda Bali mungkin lebih sering ada beasiswa atau studi banding anak-anak muda kita untuk ke paling nggak 10 top negara pengunjung yang ada di Indonesia, India, Australia, Rusia, untuk kita bisa belajar belajar bahasanya, kita belajar habitsnya mereka. Jadi ketika mereka kesini, kita bisa jadi tuan rumah yang siap, teman-teman. Tuan rumah yang siap, bahasa paling nggak kita bisa sekedar conversation buat mereka, greetings, atau enggak cuman welcoming mereka di tempat kita, di tempat pariwisata. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah yang berkualitas, di situ persaingan global, karena Bali ini merupakan pintu global banget. Kita dilihat sama seluruh mata yang ada di dunia. Ketika kita menjadi host yang berkualitas, kita berani bisa bersaing. Dan itu memang bukan merupakan kerja satu dua pihak, Pak Ganjar. Kita anak muda butuh sekali jembatan untuk mendapat akses itu. Dan sini mungkin salah satunya itu yang pengen saya sampaikan di awal. Mungkin nanti ada pertanyaan, tapi mungkin berikutnya ya Mbak Diana. Iya, betul. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Dede Bagus. Tapi secara tidak langsung teman-teman ya, itu juga memotivasi kita semua untuk mengisi sektor-sektor yang tadinya disampaikan oleh Kak Dede. Banyak sekali sektor-sektor yang belum terisi oleh kita karena sumber daya manusia kita yang masih kurang maka pembangunan tersebut. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Kalau di Bali itu sebenarnya banyak banget ada pekerjaan ya. Hanya saja kalau kita ingin mempelajari. Nah, ngomong-ngomong tentang musik tadi ya dengan Kak Dede Bagus, Pak Ganjar sendiri kira-kira ada jenis-jenis musik atau genre musik yang Pak Ganjar suka nggak? Banyak. Kira-kira masih dengerin musik nggak sampai sekarang Pak? Masih dong. Lagu apa kita? Kira-kira musik-musik berapa? Dangdut loh. Itu dangdut itu Indonesia banget ya Kak? Iya, cintai produk lokal ya Pak ya? Ya, yang lain juga boleh sih. Tapi saya mau tanya dulu ya. Boleh. Ini udah gede, bagus lagi ya. Luar biasa. Terus apa gede? Kalau misalnya orang luar Bali lagi gede Pak, lebih gede. Kalau kamu sudah bisa membaca situasi seperti itu, kira-kira 3 hal yang harus kamu kritik pada pemerintah. Marah aja, apa? Saya bukan gubernur Bali kok. Marahin aja ya. Cara aku ngomong sama pastor. Itu temanku. Kira-kira apa deh kalau kamu mau marah, mau protes? 3 hal aja, jangan banyak-banyak. Izin saya sampaikan di sini Pak ya. Nggak usah pakai izin, masa mau marah izin? Iya. Apa kira-kira 3? Oke. Yang sinis, yang sadis. Ya. Kalau biasa aja takut berarti. Satu Pak, pemerintah itu jarang sekali melibatkan pelakunya langsung di sektor industri ekonomi kreatif sebagai operatornya Pak. Pemerintah idealnya Pak, menurut saya ya, pemerintah itu menjadi fasilitator. Mereka memfasilitasi, mereka kasih biaya, mereka sediakan gedung, kita yang ngoperate. Karena kita tahu keadaan di lapangan seperti apa Pak. Nah, karena misalnya bikin festival musik dengan skalanya Indonesia, tapi yang dilibatkan lebih IO yang jago mengemas. Maksud saya nggak mau judge ya, mungkin
kelibatan orang lapangan itu perlu sekali, dan kita seniman di sini lebih paham keadaannya bagaimana di bawah. Dua. Ya. Oke. Tadi satu itu. Ya, tadi satu. Fasilitasi. Yang kedua, gini Pak, mungkin pengakuan profesi di industri ekonomi kreatif ini Pak. Jadi kan kalau sekarang dokter, ya dokter. Lalu misalnya, nah sekarang kalau ada, misalnya saya izin tanya balik, maaf sama Bapak. Misalnya anak Bapak, Pak saya pengen jadi fotografer, saya nggak mau kuliah. Itu sebagai seorang Bapak gimana? Karena di sini semua orang tua masih jangan jadi seniman, jangan menjadi kerjaan yang nggak lihat, itu nggak ada masa depannya. Sedangkan di luar situ Pak, yang bikin studio-studio besar lalu yang menguasai hampir mungkin 70% industri ekonomi itu adalah dari industri kreatif. Nah mungkin yang kedua ini adalah pengakuan profesi kita. Teman-teman diakui nggak sebagai seorang, misalnya kayak tadi ada SMK yang multimedia, ya emang jurusannya pekerjaan perangkat lunak. Jadi kalian software maker. Bapak. Harus semangat ya, selamat sore juga buat Kak Raffi dan juga Beli Dede. Selamat sore. Terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Semoga Bapak dan juga Bibi sekalian dalam keadaan sehat ya dan juga baik. Dan untuk sesi pertama kali ini, butuh Ayu. Putri Indonesia. Namanya bagus banget Putri Indonesia. Agak jarang benar. Oke, Mbak Ayu. Ayu. Mbak, itu temennya Delang satu. Dari Panca dia, jadi catur ya. Dan pacarnya nggak setuju karena ngapain kamu ngurus itu, bapak kamu jadi pacarnya gimana? Enggak, ini. Saya nyebur bareng Pak, karena kan kegiatan saya juga Dia nyebur bareng ya udah. bareng lah kita. Keren banget sudah. Tembok-tembok tadi suruh pacarin dia. Kamu telepon. Udah nggak putus nggak apa-apa nih, ada yang mau nyebur bareng. Lagi jalan-jalan biasa sama pacarnya. Oke. Kalau gitu, Iya. tanyain aja. Iya, tapi nggak apa-apa ya, masih tetap semangat kan ya walaupun berempat. Masih. Nah ini buat teman-teman di sini yang mau bergabung sama komunitasnya Pancawara masih boleh. Komunitas kita ada di Telegram sebanyak 85 orang. Wow. Dan ada di Instagram maupun WhatsApp juga ada grup-grup. Wow, 85 orang. Itu sudah banyak ya, hampir 100 orang loh Pak, masyarakat Bali. Saya pernah tembus 110, cuman kebanyakan yang keluar atau karena masalah. Iya. Karena masih belum tertutup hatinya ya. Tapi boleh kasih tepuk tangan dong siapa sih? Untuk teman Pancawara nih, dari kalian berlima ya awalnya ya. Kira-kira apa sih yang membuat hati kalian, menggerakkan hati kalian untuk terjun turun langsung ngambil sampah gitu? Kami dari bercerita Ya, Boleh. tadi barusan bisa lihat di game ini. Pancawara Bali ya? betul. Iya. Ya, silakan. Kami terbit di bulan Januari 2023 tepatnya di tanggal 6. Sebelum kami membuat grup Pancawara ini, kita sempat waktu itu kumpul dan menonton TikTok yaitu Pancawara Group yang ada di Bandung. Kita pakai grogi lah. Grogi, jangan grogi dong. Kamu ngomongnya lihat belakang dulu. Jadi terinspirasi Dari Pancawara Group yang itu masih memiliki 1.200.000 followers di TikTok. Saya coba waktu itu mengajak teman-temannya yang berhubung kita satu gang Pak ya. Kita mengajak teman-teman, tahu-tahunya mereka juga mau. Saya juga bilang resiko dari menguas sampah ini yaitu ada tinja manusia Pak, ada ular kita juga pernah hampir kegigit ular, lebih tepatnya kita dililit. tapi nggak digigit. Enggak, Digigit balas aja. mungkin ularnya tahu kita mau berbuat baik ya biasa. Oke. Ularnya itu panjang yang ada ini yang tepatnya kayak ular sawah. Oh iya. Berhubung kita bersih-bersihnya itu di bendungan, mungkin di dekat sana banyak ular-ular maupun binatang yang lainnya. Yang paling banyak kita terkena itu lintah, paling sering di lintah. Lintah ya. Ya, maupun kaki siku. Saya pernah masuk di sini Sampai mana? sampai apa di sini. Oh, perut ya. Ya, Oke. waktu itu kita belum punya APD lengkap. Kita masih cuma pakai celana dan juga baju. Waktu kita nyebur ke sungai itu kita cuma pakai sendal.
kaki kena pecahan beling, kena lintah. Ini teman saya juga pernah itu kita nggak konten selama beberapa bulan karena kakinya yang Ada patus ya? ya. Dan ada juga yang kena lintah, sebagian besar sih di kaki 1000. Waktu saya merasa disengat di sini itu karena teman saya bilang, kok kayaknya dari tadi ada lintah ya, ada kaki 1000. Saya cek, ternyata dari sini nggak bongkar. Oh, Mungkin gitu ya? mungkin di Pak di sini. Ya, kamu balas. Enggak Pak, langsung nggak ada. APD-nya apa itu? APD-nya ya seperti baju pemadam, baju padam. Oh, Ya. anu ya, waterproof ya? Iya. Terus pakai sepatu gitu. Ya, sepatu juga. Kalian kenapa sih ngurusin sampah? Itu tadi ceweknya sampai nggak suka. Kok kalian mau? Jangan-jangan nggak punya pacar ya? Ayo. Saya punya Pak, semua di sini. Nanti pacarnya support ya. Support saya kesini pun juga disupport, maunya pacar saya itu cuma saya nggak kasih. Tapi pernah nggak pacarnya diajak nyebur gitu loh? Dari itu. Mbak Ayu tadi. Dia mau cuman Gitu. saya kasih, enggak saya kasih dia, saya suruh dia bagi aja lah. Waduh. Ya sayang sama pacarnya Pak. Sweet, ya. Terus itu kalau sampahnya udah dipungutin itu dibawa kemana nih? Kita langsung ke TPS terdekat Pak, karena kita berhubung masih sekolah begitu, dan sekarang kita juga udah bekerja. Keterbatasan waktu yang membuat kita hanya langsung membuang sampah itu ke TPS terdekat. Kamu masih sekolah? Saya masih sekolah, saya sudah bekerja. Kamu ke sekolah di mana? Saya di sekolah di Denpasar, SMK Negeri 5. SMK. Kamu udah kerja? Oh, pantas ada rokoknya di sini. Bapak lihat aja Pak. Berarti yang mana? Kamu udah kerja juga? Udah? Tapi nggak ngerokok dia bagus. Kamu kerja juga? Kuliah, Pak. Oh, kuliah? Semester berapa? Baru semester 2. Semester 2. Sering masuk apa sering bolos? Masuk Pak. Oh, bagus. Masuk kelas apa? DKP, Apa tuh? desain komunikasi visual. Itu mungkin sampah-sampahnya bisa didesain jadi apa gitu ya? David dan juga Brigade. Selamat sore. Terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Semoga Bapak dan juga Brigade sekalian dalam keadaan sehat ya dan juga baik. Dan untuk sesi pertama kali ini, tema diskusi kita adalah kaum muda berbicara mengenai ekonomi kreatif dan juga musisi seniman. Pertama-tama kita mau ngobrol dulu nih sama Brigade Bagus ya, yang merupakan musisi dan juga seniman khususnya di Bali ya. Sebelum Brigade nanti akan berbicara dan mengobrol dengan Bapak ya. Brigade, kira-kira apa sih yang memotivasi Brigade ini membuat anugerah musik Bali? Oke, sebelumnya saya pengen sekali lagi nyapa teman-teman Om Swastiastu, salam kenal, saya Gede Bagus, Pak Ganjar, salam kenal, saya Gede Bagus, asli putra kelahiran Bali, cuma sempat berpetualang di beberapa kota dan negara. Jadi mungkin menyambung obrolannya MC, dia tadi makasih pertanyaannya. Menurut saya penting untuk bagaimana menjaga regenerasi, Pak. Menjaga regenerasi kita untuk bisa melahirkan seniman-seniman berkualitas yang bisanya nanti bisa lebih bersaing lagi di kancah nasional bahkan internasional. Karena kita di Bali ini punya banyak sekali seniman-seniman, misalnya kita contoh pelukis ataupun musisi kita yang memang dikenal di kancah nasional bahkan internasional, seperti contohnya salah satu musisi jazz Wayan Balawan, lalu ada Superman Dead yang sangat dikenal di kancah permusikan industri musik nasional, dan juga seperti misalnya Pak Mario Blanco yang merupakan pelukis yang sangat dikenal secara internasional. Jadi bagaimana hal kecil yang bisa kita buat untuk meregenerasikan hal-hal ini. Dan di industri musik di Bali itu agak unik nih Pak Ganjar. Jadi kita ini bukan cuma musisi konvensional yang musisi komersil. Kita di sini ada pemain musik tradisional, lalu kita ada juga pembuat musik scoring film yang dimana base-nya di Bali, tapi banyak mengirim project untuk digunakan secara skalanya internasional. Seperti banyak scoring musik gamelan itu dipakai untuk soundtracknya film-film di Hollywood. Lalu gamelan-gamelan banyak diputar di seluruh spa yang ada di seluruh dunia. Nah, cuman ada tantangan nih. Orang-orang kita sudah tahu belum cara berdistribusi yang tepat, cara menjaga warisan tersebut untuk dimonetasikan, untuk dikomersilkan. Karena banyak yang tidak paham industri rekaman ataupun industri bagaimana menjaga hak cipta karya tersebut.
Jadi sering sekali kita lihat dan mungkin bisa saya bocorin kalau musik gamelan beberapa tari di Bali, salah satunya tari baris itu pemegang hak ciptanya bukan orang Bali, tapi orang Jepang. Ya, karena master datanya pada saat itu rekaman di Bali, pengelolanya sudah regenerasi. Pada saat rekaman zaman dulu, lalu pada saat pengelolaan ke generasi 2 tidak merangkum semua master rekaman itu secara baik dan benar. Jadi mungkin pada saat itu meleset atau entah alatnya dibeli sama orang, diperjualbelikan kembali. Sekarang kalau kita nyetel musik tari Bali untuk kita latihan di Banjar, di sekolah, itu monetasinya, kan sekarang kita udah mau monetize ya, seperti YouTube, seperti Spotify dan lain-lain, itu sebenarnya ada nilai material yang bisa kita dapat sebagai pencipta yang punya hak cipta karya tersebut, gamelannya ataupun pembuat komposisinya. Jadi nggak ada lagi istilah pencipta lagu atau pencipta karya musik tradisional itu yang jatuh miskin karena apa namanya tidak dapat perhatian dari pemerintah, dan sebenarnya itu bisa dikelola dengan baik sekarang. Jadi di Bali ini sangat kaya dengan keseniannya dan juga adat tradisinya kaya sekali. Tapi kita nggak pernah bisa melawan perkembangan zaman dan teknologi, teman-teman. Jadi sekarang sebagai generasi muda, saya pengen teman-teman semua lebih aware sama isu-isu tersebut, dan mungkin saya di sini mewakili industri musik dan juga industri ekonomi kreatif karena berkaitan sekali musik, film, lalu digital art, itu semua sangat merupakan menjadi satu kombinasi yang besar untuk bisa mempromosikan pariwisata kita. Memang di Bali sektor utama itu adalah masih pariwisata, tapi kontennya sudah bisa kita mainkan. Pendorong utama terbesar sektor pariwisata adalah sektor ekonomi kreatif. Jadi semua orang secara organik itu datang di Bali, turis-turisnya, oh this is Bali, this is Ubud, this is Canggu. Jadi mereka sudah secara organik melakukan itu. Dan sekarang ini jadi satu tantangan malah Dian. Saya melihat orang-orang bule di luar sana yang lebih melihat peluang ini besar sekali di Bali. Contohnya kita, mungkin Pak Ganjar selalu lihat di media sosial banyak bule bandel Pak di Bali sekarang. Dan itu saya sendiri melihat, dan mungkin beberapa teman setuju, SDM kita belum siap juga. Karena misalnya contoh, Rusia adalah negara nomor 2 yang banyak dikunjungi di Bali. Tapi banyak nggak orang-orang kita yang bisa bahasa Rusia? Enggak kan? Jadi orang-orang Rusia sendiri dia rela, oke, saya beli one way tiket untuk ke Bali dengan bawa bekal seadanya, sampai di sana saya akan menjadi videographer, saya akan menjadi fotografer, dan mereka bisa cari duit di sini. Dan itu dilacaknya susah sekali sama imigrasi, teman-teman imigrasi. Jadi itu hal yang lagi kita perangi. Dan menurut saya hal-hal kecil itu kita harus siap. Jadi makanya mungkin kelak saya akan berterima kasih sekali, dan kita semua sebagai anak muda Bali mungkin lebih sering ada beasiswa atau studi banding anak-anak muda kita untuk ke paling nggak 10 top negara pengunjung yang ada di Indonesia, India, Australia, Rusia, untuk kita bisa belajar belajar bahasanya, kita belajar habitsnya mereka. Jadi ketika mereka kesini, kita bisa jadi tuan rumah yang siap, teman-teman. Tuan rumah yang siap, bahasa paling nggak kita bisa sekedar conversation buat mereka, greetings, atau enggak cuman welcoming mereka di tempat kita, di tempat pariwisata. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah yang berkualitas, di situ persaingan global, karena Bali ini merupakan pintu global banget. Kita dilihat sama seluruh mata yang ada di dunia. Ketika kita menjadi host yang berkualitas, kita berani bisa bersaing. Dan itu memang bukan merupakan kerja satu dua pihak, Pak Ganjar. Kita anak muda butuh sekali jembatan untuk mendapat akses itu. Dan sini mungkin salah satunya itu yang pengen saya sampaikan di awal. Mungkin nanti ada pertanyaan, tapi mungkin berikutnya ya Mbak Dian. Iya, betul. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Bagus. Tapi secara tidak langsung teman-teman ya, itu juga memotivasi kita semua untuk mengisi sektor-sektor yang tadinya disampaikan oleh Kak Gede. Banyak sekali sektor-sektor yang belum terisi oleh kita karena sumber daya manusia kita yang masih kurang akan pembangunan tersebut. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Kalau di Bali itu sebenarnya banyak banget ada pekerjaan ya. Hanya saja kalau kita ingin mempelajari. Nah, ngomong-ngomong tentang musik tadi ya dengan Kak Gede Bagus, Pak Ganjar sendiri, kira-kira ada jenis-jenis musik atau genre musik yang Pak Ganjar suka nggak? Banyak loh. Banyak. Kira-kira masih dengerin musik nggak sampai sekarang Pak? Masih. Masih dong. Lagu apa kita? Kira-kira musik-musik berapa? Dangdut loh. Itu
Tapi betul. Itu dangdut itu Indonesia banget ya kan? Iya, cintai produk lokal ya Pak ya? Ya, yang lain juga boleh sih. Tapi saya mau tanya dulu ya. Boleh, boleh. Ini udah gede, bagus lagi ya. Luar biasa. Terus apa gede? Jadi Kalau misalnya orang luar negeri nanti gede Pak, lebih Gede. Kalau kamu sudah bisa membaca situasi seperti itu, kira-kira 3 hal yang harus kamu kritik pada pemerintah. Marah aja, apa? Saya bukan gubernur Bali kok. Marahin aja ya. Ntar aku ngomong sama Koster. Itu temanku. Kira-kira apa deh kalau kamu mau marah, mau protes, 3 hal aja, jangan banyak-banyak. izin saya sampaikan di sini Pak ya. Gak usah pakai izin, masa mau marah izin? Iya. Apa kira-kira 3? Oke. Yang sinis, yang sadis. Ya. Kalau biasa aja takut berarti. Satu Pak, pemerintah itu jarang sekali melibatkan pelakunya langsung di sektor industri ekonomi kreatif sebagai operatornya Pak. Pemerintah idealnya Pak, menurut saya ya, pemerintah itu menjadi fasilitator. Mereka memfasilitasi, mereka kasih biaya, mereka sediakan gedung, kita yang ngoperate. Karena kita tahu keadaan di lapangan seperti apa Pak. Nah, karena misalnya bikin festival musik dengan skalanya Indonesia, tapi yang dilibatkan lebih IO yang jago mengemas. Maksud saya nggak mau judge ya, mungkin pelibatan orang lapangan itu perlu sekali dan kita seniman di sini lebih paham keadaannya bagaimana di bawah. Dua. Ya. Oke. Tadi satu itu. Ya, tadi satu. Fasilitasi. Yang kedua, gini Pak, mungkin pengakuan profesi di industri ekonomi kreatif ini Pak. Jadi kan kalau sekarang dokter, ya dokter. Lalu misalnya, nah sekarang kalau ada, misalnya saya izin tanya balik, maaf sama Bapak. Misalnya anak Bapak, Pak saya pengen jadi fotografer, saya nggak mau kuliah. Itu sebagai seorang Bapak gimana? Karena di sini semua orang tua masih jangan jadi seniman, jangan menjadi kerjaan yang enggak, itu nggak ada masa depannya. Sedangkan di luar situ Pak, yang bikin studio-studio besar lalu yang menguasai hampir mungkin 70% industri ekonomi itu adalah dari industri kreatif. Nah mungkin yang kedua ini adalah pengakuan profesi kita. Teman-teman diakui nggak sebagai seorang, misalnya kayak tadi ada SMK yang multimedia, ya emang jurusannya pekerjaan perangkat lunak. Jadi kalian software maker. Bapak. Harus semangat ya, selamat sore juga buat Kak Rafi dan juga Beli Gede. Selamat sore. Terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Semoga Bapak dan juga Bibi sekalian dalam keadaan sehat ya dan juga baik. Dan untuk sesi pertama kali ini, butuh air. Putri Indonesia. Bagus banget Putri Indonesia. Agak jarang benar. Oke, Mbak Ayu. Ayo. Mbak, itu temennya dia hilang satu. Dari panca dia, jadi catur ya. Dan pacarnya nggak setuju karena ngapain kamu ngurusin itu, bapak kamu jadi pacarnya gimana? Enggak, ini. Saya nyebur bareng Pak. Karena kan kegiatan saya juga Dia nyebur bareng ya nyebur udah. bareng lah kita. Keren banget udah. Tembak kamu tadi suruh ini suruh pacarin dia. Kamu telepon. Udah nggak putus nggak apa-apa nih. Ada yang mau nyebur bareng. Lagi jalan-jalan biasa sama pacarnya. Kalau gitu, Iya. padain aja. Iya, tapi nggak apa-apa ya, masih tetap semangat kan ya walaupun